Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Surip anak-anakku, khususnya kelas 10 MIPA 1 dan 2 SMANU Jeltung. Sebelum kita mulai belajar bersama, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terlebih dahulu lakukan berdoa dulu, selalu jaga kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan gitu ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang reaksi reduksi oksidasi atau dikenal dengan reaksi redoks. Baik, perhatikan slide yang akan Bapak tampilkan. Oke. Reaksi oksidasi reduksi. Ini KI-nya atau kompetensi intinya, indikator. Nanti setelah belajar kalian diharapkan bisa membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan dan seterusnya. Menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion dan menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Reaksi redoks, ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redoks. Oke. Yang pertama, pengertian redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi adalah peristiwa bereaksinya atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah proses pelepasan gas oksigen dari suatu zat. Contohnya ini. Ini contoh oksidasi, Fe plus O2. 3O2 ini Fe mengikat O2. Menghasilkan Fe2O3. Reduksinya KClO3. Di sini kan tadinya ada O3. Kemudian O ini dilepas gitu ya. Ini bedanya oksidasi dengan reduksi. Kemudian yang kedua, pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Oksidasi adalah proses pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah proses penerimaan elektron. Contohnya, ini contoh yang oksidasi, ini ada 2. Cu, nah ini menghasilkan Cu2 plus 2 elektron. Ini namanya melepas elektron. Ciri-cirinya apa? Elektronnya ada di sebelah kanan tanda panah. Lihat yang reduksi. O2 plus atau Cl2 plus 2 elektron. Nah, di sini elektronnya di sebelah kiri. Artinya Cl ini mengikat 2 elektron. Ini namanya reduksi. Jadi kebalikan dari oksigen ya. Oke. Yang ketiga atau yang C ini adalah yang umum digunakan saat ini adalah pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Setiap atom mempunyai muatan yang disebut bilangan oksidasi atau disingkat biloks. Bilangan oksidasi atau biloks. Biloks diberi tanda positif plus jika atom melepaskan elektron dan diberi tanda negatif jika atom menerima elektron. Jadi plus min. Jadi misalkan melepaskan 2 plus atau plus 2, maka harus ada tanda plusnya, plus 2, plus 1, plus 3 gitu ya. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Contohnya Cu menghasilkan Cu2 plus. Cu ini biloksnya 0, nanti dari mana 0? Nah, nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Menjadi plus 2. Ini plus 2 itu Cu2 plus, ini plus 2. Terjadi reaksi oksidasi. Kenapa? Karena mengalami kenaikan 0 menjadi plus 2. Cu ini 0, Cu2 plus ini plus 2. Naik, maka disebut oksidasi. Sedangkan reduksi kebalikan, mengalami penurunan biloks. Contoh Fe3 plus menghasilkan Fe2 plus. Ini plus 3, ini Fe ini plus 2. Terjadi reaksi reduksi karena mengalami penurunan dari plus 3 menjadi plus 2. Oke, berikutnya. Nah, ini yang paling penting itu di sini. Kalian harus hafal, gitu ya, beberapa cara teknik atau menentukan biloks unsur. Cara menentukan bilangan oksidasi unsur bebas. Biloks unsur bebas adalah 0. Jadi unsur bebas itu biloksnya semuanya 0. Kalau Me, H2, meskipun ini H-nya ada 2, O-nya 2, Cl2, misal O3 sama 0. Kenapa 0? Nah, kalian harus punya jawaban.
secara ilmiah. Kenapa kok bilox ini nol? Karena ini unsur-unsur ini merupakan unsur bebas. Itu cara menjawabnya. Gitu ya. H2O2 nol. Kenapa? Karena dia unsur bebas, bukan senyawa. Bilox ion monoatom sama dengan muatannya. Jadi ada unsur yang memiliki muatan. Contohnya ini, Na plus. Maka berapa biloxnya? Biloxnya ada plus 1. Sama dengan muatan. Ini Mg pangkat 2 plus atau muatannya 2 plus. Maka berapa biloxnya? Biloxnya adalah plus 2. Tapi kalau Mg saja tidak ada muatan, maka 0. Na saja tidak ada muatan, maka 0 biloxnya. Gitu ya, karena dia unsur bebas. Kalau ini unsur yang bermuatan, maka biloxnya adalah muatannya itu sendiri. Jumlah bilox untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Contohnya Cu dan O dalam CuO adalah 0. Ya. Jadi kalau dijumlahkan ini kan senyawa, CuO itu senyawa, maka jumlah bilox Cu dan O jika dijumlahkan ini harus sama dengan 0, pasti sama dengan 0. Gitu ya. Jumlah bilox atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contoh, O dan H dalam OH pangkat min 1. Ini ada pangkat min 1. Maka berapa bilox OH min 1 ini sama dengan min 1. Jadi O dan H jika dijumlahkan nanti sama dengan min 1. Nanti lebih jelasnya lagi kalau sudah lihat contoh soal ya. Oke, bilox unsur golongan 1A dalam senyawa adalah plus 1. Unsur golongan 2A dalam senyawa, ingat dalam senyawa gitu ya, adalah plus 2. Contoh K dalam KCl, ini K ini plus 1. Mg dalam MgSO4, maka Mg ini adalah plus 2. Karena lihat, golongan 1A itu ada apa saja? Ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ini Bapak biasanya kalau dibuat kalimat Lina kawin, Robi CS, frustasi. Itu cara menghafalkannya. Kalau golongan 2A ada Be, berilium, magnesium, Ca, kalsium, strontium, barium, dan radon. Nah ini kalau dibuat kalimat, biasanya Bapak buat kalimat kayak gini. Beli mangga, cari sirsak, bawa ranjang. Atau bemo monggok, cari serban radial. Pokoknya apa aja lah. Kalian nanti buat sendiri juga nggak apa-apa. Ini cara menghafalkan saja gitu ya. Oke. Bilox unsur pada golongan 7A adalah plus 1. Bukan plus 1, tapi min 1. Maaf, ini ada kesalahan. 7A itu adalah min 1, bukan plus 1. Contoh Cl, FCl itu min 1. Bilox hidrogen H dalam senyawa adalah plus 1. Ingat-ingat. Tadi di depan ada H, tapi dia unsur bebas, H saja. H2 itu 0. Kalau ini H-nya dalam senyawa, itu plus 1. Contohnya seperti H2O, NH3. Ini adalah senyawa. H-nya ini ada dalam senyawa, maka H ini nilainya atau biloxnya plus 1. Ini juga H ini plus 1. Bilox O dalam senyawa adalah min 2. Contohnya senyawa CO2. O dalam CO2. Itu O ini harganya min 2 atau biloxnya min 2. Tapi kalau O saja, O3 saja itu 0. Karena dia unsur bebas. Kalau unsur bebas 0, tapi kalau unsur O dalam senyawa dia harganya min 2. Ingat-ingat ya. H plus 1, O min 2 kalau senyawa. Kecuali dalam senyawa peroksida, ini harga O min 1. Itu kecuali, paling sedikit gitu ya. Oke, dilanjut. Menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redox gitu ya. Ini contohnya saja. Fe ini biloxnya 0, FeCl2 itu plus 2, HCl ini plus 1, H2 itu 0. Oksidator adalah zat yang mengalami reaksi reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Ingat-ingat, oksidasi ini berarti kebalikan, disebut reduktor. Kalau ini reaksinya reduksi, berarti zat ini disebut oksidator. Jadi kebalikan. Jadi kalau oksidator itu zat yang mengalami reaksi reduksi, ini ya, ini reaksinya reduksi. Maka, nah ini disebut reduktor. Fe itu reduktor, HCl ini namanya oksidator. Jadi kebalikannya, reaksi reduksi berarti oksidator. Kalau sebelah kanan apa Pak namanya? Kalau sebelah kanan namanya hasil. Ini FeCl2 namanya hasil oksidasi. Lihat, ini reaksi oksidasi, berarti hasil oksidasinya ini
H2 ini disebut hasil reduksi. Jadi beda dengan reduktor oksidator ya. Kalau yang ditanya hasil berarti reduksi, berarti hasil reduksinya ini. Hasil oksidasi ya berarti FeCl2, Cl2. Oke? Ya, tadi yang Bapak jelaskan. Fe bertindak sebagai pereduksi atau reduktor, HCl pengoksidasi atau oksidator, sedangkan FeCl2 hasil oksidasi dan H2 adalah hasil reduksi. Gitu ya. Ini contoh soalnya, perhatikan. Ini senyawa netral atau senyawa yang tidak bermuatan. Maka K2Cr2O7 ini nanti berapa bilangan oksidasi krom? Krom itu Cr gitu ya. Jadi berapa Cr-nya? Ini rumusnya ya. 2 kali bilox K karena K-nya ada 2 ditambah 2 kali bilox Cr karena Cr-nya ada 2 ditambah 7 kali bilox O. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena senyawanya tidak bermuatan. Ini senyawa tidak bermuatan maka sama dengan 0. Ini rumus selalu sama dengan 0 jika dijumlahkan ya. 2 kali bilox K, 2 kali plus 1. Dari mana kok K biloxnya plus 1? Karena K ini termasuk golongan 1A. Dalam senyawa tadi golongan 1A itu kan plus 1. 2 kali bilox Cr ini yang kita cari. 2 kali bilox Cr tetap ditulis 7 kali O. O itu harganya tadi berapa? Min 2. Dalam senyawa O itu min 2. 2 kali plus 1 plus 2 dikali 2 kali Cr ini yang akan kita cari. 7 kali min 2 min 14 sama dengan 0. Terus 0-nya turun ke bawah. Nah 2 kali Cr ini kan 2 kali Cr. Nah plus 2 ini min 14. Jika dijumlahkan kan sama dengan min 12. Pindah ruas ke kanan ke sini. Maka berubah jadi plus 12. Paham ya? Plus 2 ditambah min 14 kan min 12. Pindah ke kanan ruas menjadi plus 12. Maka berapa CR-nya? Plus 12. Ini karena ada angka 2 kali CR, maka 2 ini sebagai pembagi. Plus 2 plus 12 dibagi 2 sama dengan plus 6. Berarti bilox CR aja plus 6. Nih, perhatikan perbedaannya dengan yang ini. Bilox PR dalam senyawa. Nah, ini kan senyawa, tetapi dia ada muatan, yaitu 3 min, PO4 3 min, pangkat 3 min. Maka rumusnya sama. 1 kali bilox P ditambah 4 kali bilox O sama dengan min 3. Min 3 ini pangkat berasal dari ini, dari muatan ini, 3 min. Maka ininya min 3. Jadi tidak 0. Ini ya, poliatom. Karena dia punya muatan, maka di sini sama dengan min 3. Dari sini min 3. Kalau ininya min 1 ya berarti di sini min 1. Kalau 2 min berarti di sini min 2. 1 kali bilox P ditambah 4 kali min 2. O itu kan min 2 harganya. Sama dengan min 3. Terus ke bawah min 3. P, 1 kali PP ditambah 4 kali min 2 min 8. Oke, perhatikan P sama dengan min 8 pindah ke kanan jadi plus 8. Min 3 plus 8 sama dengan plus 5. Jadi bilox P dalam senyawa P4 3 min, maka 3 min adalah plus 5. Gitu ya. Itu bedanya nomor 1 dan nomor 2. Paham ya? Oke. Tentukan yang mengalami reduksi pada reaksi berikut. 2Al plus Fe2O3. Caranya kayak tadi, dipasangkan yang ada Al-nya dengan Al ini yang ada Fe dengan Fe. Kalian caranya ya berarti cari Al ini berapa? 0 harganya karena unsur bebas. Al2O3 kok sama dengan plus 3. Nanti Bapak jelaskan dari mana angka plus 3 ini. Ya pakai rumus tadi ini. Contohnya Fe2O3. Al2O3 itu sama saja gitu ya. Nanti rumusnya itu. Nah, oke. Al2O3 ini. Nah, Fe2O3 di sini plus 3. Dihitung rumusnya. 2 kali Fe ditambah 3 kali O sama dengan 0 dan seterusnya. Fe ini 0 karena dia unsur bebas. Perhatikan yang Al 0 menjadi plus 3 naik jadi oksidasi. Fe2O3 ini Fe ini plus 3, Fe ini 0 mengalami penurunan, reduksi turun. Jadi yang mengalami reduksi adalah Fe2O3. Oke. Kalau ditanya mana reduktor? Reduktornya adalah Al. Reduktor tadi kan zat yang mengalami oksidasi. Reduktor. Oksidatornya Fe2O3 karena mengalami reduksi. Jadi kebalikannya. Kalau ditanya mana hasil oksidasi? Hasil oksidasi ya berarti sini oksidasi hasilnya ini. Jadi kalau hasil pasti ada di sebelah kanan. Hasil reduksinya adalah Fe. Gitu ya. Nanti
perhatikan baik-baik. Nanti kalian boleh tanya Japri dengan Bapak ya, yang belum paham. Paham ya? Oke. Nah, tadi Fe2O3 kok plus 3 ini. Jadi kalian selalu hitung pakai ini, rumus ini. Hitung. Karena dia tidak bermuatan senyawanya, maka di sini 0. Ini terus gitu ya, Fe plus 6 plus. Nah, plus 6 dibagi 2, maka Fe-nya plus D plus 3. Jadi dari sini tadi ya, angka-angka plus 3 ini gitu ya, yang Fe ini ada sama dengan Al2O3 caranya. Oke, anak-anakku, selalu semangat. Nanti kita lanjutkan lagi materi-materi berikutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.